Ritual malam di Sungai Darah. Hujan baru saja reda malam itu. Langit di desa Kramas menggantung berat, penuh awan hitam yang menutupi bulan. Di tepi desa, jauh dari rumah warga, berdiri sebuah gubuk reyot yang lama tak berpenghuni. Tapi malam itu, dari balik celah papan yang lapuk, cahaya lampu minyak tampak berkelip dan suara-suara lirih terdengar dari dalamnya. Suara doa yang bukan doa manusia biasa. Suyatno, lelaki paruh baya yang dulu dikenal keras kepala, duduk bersila di lantai tanah. Di hadapannya, mangkuk tanah liat berisi darah ayam hitam masih mengepul hangat. Di sekelilingnya, 7 batang lilin menyala, masing-masing dengan warna berbeda, merah, hitam, dan putih, mendominasi. Di tengah ruangan berdiri sesosok pria tua dengan jubah lusuh. Matanya tajam, suaranya berat. "Ingatan, begitu kau buka jalan ini, tak ada jalan kembali," ucap pria tua itu yang mereka panggil Ki Surya Peteng. Suyatno mengangguk pelan. Hidupnya hancur, usaha bangkrut, anaknya sakit-sakitan, istrinya kabur dengan lelaki lain. Ia sudah kehabisan harapan. Pesugihan adalah satu-satunya jalan yang tersisa baginya. Ki Surya mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti manusia biasa. Lilin-lilin berkedip seperti ditiup angin. Padahal semua jendela tertutup rapat. Saat mantra mencapai puncak, Suyatno merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kaki sampai kepala, seolah sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, lilin padam bersamaan. Dari dalam mangkuk darah itu muncul gelembung-gelembung. Lalu sesuatu yang hitam merayap keluar seperti tangan kecil, tapi bentuknya tidak sempurna. Berbau busuk dan licin seperti lumpur kuburan. Suyatno terpaku. "Itu dia," kata Ki Surya dengan senyum menakutkan. "Tumbalmu telah datang menagih." Malam itu pesugihan dimulai. Ki Surya memberitahu Suyatno bahwa untuk menjaga perjanjiannya, ia harus memberi tumbal setiap tahun, tepat di tanggal dan jam yang sama, di tempat yang sama. Tumbal pertama harus manusia. Darahnya akan menjadi pengikat. 1 tahun berlalu. Suyatno kini hidup bergelimang harta. Ia punya tanah luas, rumah megah, dan usaha batunya sukses besar. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia tak bisa tidur. Di setiap sudut rumah, ia mendengar suara anak kecil tertawa, lalu menangis pelan. Kadang di cermin kamar mandi, ia melihat sosok kecil berbadan hitam dengan mata merah menatap balik dari belakang pundaknya. Ketika tanggal keramat itu tiba lagi, Suyatno panik. Ia ingat perjanjian. Harus ada tumbal baru. Ia tak tega melakukannya. Tapi malam itu, saat ia sendirian di rumah, lampu tiba-tiba padam. Suara langkah kecil terdengar dari dapur. Diikuti bisikan serak, "Tumbal, mana tumbal?" Suyatno gemetar. Ia berlari ke kamar, menutup pintu, tapi bau amis darah memenuhi ruangan. Dari kolong tempat tidur, tangan kecil hitam muncul pelan. Matanya merah menyala. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti pecahan kaca. Suyatno menjerit dan pingsan. Besok paginya, warga geger. Mereka menemukan Suyatno di ruang tamunya. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru,
Mulutnya terbuka lebar seperti sedang menjerit ketakutan. Di sekelilingnya ada bekas jejak kecil penuh lumpur menuju ke arah pintu belakang. Tapi anehnya, jejak itu berhenti di ambang pintu, seolah makhluk itu menghilang begitu saja. Polisi menyebut Suyatno kena serangan jantung, tapi warga desa tahu itu bukan serangan jantung biasa. Sejak malam itu, di rumah besar peninggalan Suyatno, warga sering mendengar suara anak kecil bermain tertawa dan berlari di lorong kosong. Tapi begitu disusul, suara itu berubah menjadi tangisan pilu yang menggema di seluruh rumah. Dan setiap tahun, tepat di tanggal kematian Suyatno, gubuk reot di pinggir desa menyala sendiri dengan cahaya merah dari dalam. Orang-orang yang lewat bersumpah pernah melihat bayangan lelaki duduk bersila, memegang mangkuk darah dengan sosok kecil hitam di pangkuannya, menatap siapapun yang berani mendekat. Sudah hampir 5 tahun sejak kematian Suyatno. Rumah besarnya kini terbengkalai, atapnya banyak yang bocor, catnya terkelupas, dan halaman belakangnya dipenuhi ilalang tinggi. Tapi warga desa Kramas tetap menjauh, terutama setiap malam Jumat Kliwon, karena mereka tahu suara anak kecil itu masih terdengar dari dalam rumah. Namun malam itu seseorang nekat datang. Namanya Rama, seorang pemuda perantau yang baru saja kembali ke desa setelah kehilangan pekerjaannya di kota. Ia butuh tempat tinggal sementara, dan rumah kosong milik almarhum Suyatno dianggapnya cukup nyaman, gratis, dan jauh dari keramaian. Warga sudah memperingatkannya, tapi Rama menertawakan cerita itu. Paling cuma mitos, katanya santai sambil menenteng koper. Malam pertama berjalan tenang, tapi ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Rama terbangun oleh suara tangisan anak kecil pelan serak dari arah dapur. Awalnya ia pikir itu kucing, tapi makin lama tangis itu berubah jadi tawa lirih, kemudian menjadi suara langkah kecil berlari di lantai atas. Padahal Rama tidur sendirian di lantai bawah. Lampu berkedip, udara mendadak dingin, dan dari arah kamar mandi terdengar bunyi duk, 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 seperti sesuatu memukul-mukul kaca dari dalam. Rama memberanikan diri mendekat, tapi begitu pintu kamar mandi dibuka, semua suara berhenti. Yang tersisa hanya bau amis menusuk hidung, seperti darah basi. Ia menyalakan senter ponsel, menyinari bak mandi, dan di sana airnya berubah merah gelap. Rama langsung mundur ketakutan. Tapi ketika ia hendak berbalik, ada seseorang berdiri di belakangnya. Tubuhnya kecil, rambutnya panjang basah, menutupi wajah. Kulitnya legam seperti arang, dan matanya 2 lubang merah menyala. Tumbal, belum lengkap. Mana darahnya? Rama jatuh terduduk, menjerit ketakutan. Makhluk kecil itu merangkak ke arahnya, meninggalkan jejak lumpur di lantai. Tiba-tiba dari belakang muncul sosok lain, bayangan besar dengan wajah mirip Suyatno, tapi matanya hitam legam tanpa bola mata. Ia menatap Rama dengan ekspresi hampa, lalu berbisik pelan. Aku juga dulu menolak, tapi dia tidak pernah membiarkan siapapun pergi. Rama berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Tapi semakin ia berlari ke arah jalan desa,
Semakin suara tangisan itu mengikuti, sampai akhirnya ia sadar ia tidak lagi di jalan desa. Di depannya terbentang sungai lebar berwarna merah gelap. Airnya mengalir pelan seperti darah segar. Di seberang sana ia melihat gubuk tua Ki Surya Peteng, tempat ritual pesugihan dimulai. Di bawah sinar bulan yang muram, Rama melihat sosok pria berjubah hitam berdiri di depan gubuk itu, membawa mangkuk tanah liat yang sama seperti milik Suyatno. "Kau datang tepat waktu," kata Ki Surya. "Pesugihan tidak bisa berhenti. Kau yang dipilih selanjutnya." Rama ingin lari, tapi tubuhnya terkunci. Kakinya tenggelam dalam lumpur yang terasa hangat dan lengket seperti darah hidup. Ki Surya mulai melantunkan mantra. Langit bergetar, petir menyambar, dan dari dalam sungai itu muncul tangan-tangan hitam kecil. Ratusan jumlahnya menggeliat meraih tubuh Rama. Tidak, jeritannya menggema lalu hilang. Pagi harinya warga desa menemukan jejak kaki penuh lumpur menuju sungai. Di tepi sungai hanya tersisa koper dan baju milik Rama tanpa tubuh. Namun yang paling mengerikan, di air sungai itu muncul gelembung merah. Dan dari permukaannya perlahan muncul mangkuk tanah liat berlumur darah. Di dalamnya mengapung sebuah potongan rambut manusia. Sejak hari itu, setiap kali hujan deras turun di desa Kramas, air sungai berubah merah. Dan kadang di tengah suara hujan terdengar tangisan anak kecil bersahut-sahutan, disusul tawa serak lelaki tua yang berkata pelan, "Pesugihan tidak pernah mati, hanya berpindah tangan."